saya sampaikan dan materi yang sudah saya sampaikan juga, bahwa hari ini kita lanjut dengan praktikum neonatus tentang Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Oke, pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Kemarin daftar tilitnya sudah saya berikan juga, jadi hari ini saya berikan demonstrasi, kemudian nanti kalian bisa mencobanya satu persatu, ya. Oke, di sini bayi baru lahir. Seperti langkah-langkah yang sudah saya sampaikan, langkah awal yang dilakukan apa? Begitu bayi lahir, terus penilaian sesaat atau penilaian awal, apa yang dinilai? Apa saja yang dinilai? Bayi baru lahir, warna kulit, terus pernapasan, terus tangan kakinya itu apa namanya? Hah? Geraknya, refleksnya, terus apa lagi? Bayi langsung menangis. Bayi langsung menangis tadi menandakan apa? Penilaian tentang apa? Pernapasan. Terus apa lagi? Kelengkapan apa? Kelengkapan jari tangan kaki atau organ-organ tubuh. Oke, sekarang kita langsung ini bayi baru lahir. Kita periksa tadi penilaian tanda awal. Kita lihat warna kulit. Kemudian tadi setelah warna kulit apa? Pernapasan yang ditandai dengan bayi menangis. Kemudian refleks yang dinilai dari gerakan apa saja? Kaki dan tangan. Oke, gerakan kaki dan tangan. Begitu bayi lahir kita nilai tanda awal, habis itu kita bersihkan. Bersihkannya pakai apa? Pakai kain. Pakai mesin. Kain yang mana? Kain bersih. Kita bersihkan. Oke, kita buka bajunya. Kita bersihkan. Nah, kemudian dibalik tangannya, bukan dibalik, dimiringkan tangan kiri menahan, kemudian tangan kanan mengelap bagian belakang punggung, bokong sampai di kaki. Kemudian setelah itu kita menimbang berat badan. Timbangnya pakai apa? Apakah dia pakai baju? Tidak. Tetapi apakah timbangannya kosong begitu saja? Tidak. Harus di alas kain atau dengan apa lagi selain kain? Selain kain apa hanya kain saja? Pakai perlak juga bisa. Yang penting harus ada alasnya. Kenapa harus ada alasnya? Tidak hipotermia, dia tidak pakai baju. Enak besi. Supaya tidak dia ini perpindahan panas dari ini permukaan timbangan ke tubuh bayi. Oke, ditimbang tadi hanya di alas dengan kain atau perlak. Kemudian bayi tanpa ada sehelai pakaian yang melekat di tubuhnya. Kita lihat ukuran timbangannya berapa, berat badan bayi normal berapa? 2.500 sampai 2.500 sampai 4.000 gram. 4.000. Oke. Kemudian setelah kita timbang, kita lihat, kita kembalikan lagi. Ketika bayinya masih dalam keadaan telanjang, kita ukur apa lagi? Panjang badan. Kita ukur panjang badan pakai apa? Medlin atau Medlin. Kalau pakai ukur panjang badan atau bisa juga pakai apa tadi? Medlin. Bagaimana cara mengukurnya? Ini diluruskan Dari kepala. Kemudian kemarin saya jelaskan kakinya diluruskan. Kemudian lihat angkanya yang bagian mana? Apakah ujung jari kaki atau yang tumit? Betul sekali. Jadi kepalanya harus dipaskan. Kemudian
kita kakinya kita luruskan, kemudian kita lihat bagian tumit, baru kita sejajarkan atau kita luruskan bagian tumitnya berada tepat di angka berapa. Di sini ada di 43, berarti panjang badannya 43. Nah, begitu juga kalau dengan metlin, ya. Dengan metlin ataupun dengan pengukur panjang badan yang kayu ini, caranya tetap sama. Mulai dari kepala, ujung kepala sampai di bagian tumit dengan posisi kakinya diluruskan. Oke, setelah mengukur panjang badan, apa lagi? Kita melakukan pemeriksaan fisik yang lainnya. Dimulai dari bagian kepala. Kita nilai dulu kepalanya ada kelainan atau tidak. Kelainan di kepala itu apa? Lembek atau sutura mana? Ini garis kepala. Terus apa lagi? Biasa tempurung apa? Tempurung kepala, tempurung kelapa. Terus apa lagi? Kaput. Kaput itu yang bagaimana? Oke, kita ukur apa? Lingkar kepala pakai apa? Pakai metlin atau pakai ini? Metlin atau pakai ini? Metlin ini pakai metlin. Betul. Metlin ini atau ini? Kenapa tidak pakai ini? Pakai metlin bagaimana caranya kemarin? Dari belakang kepala terus belakang kepala tuh belakang kepala bagian mana? Oke, betul, ubun-ubun sampai di bagian depan. Kita paskan ya. Kita lihat lingkar kepala normal berapa? Lingkar kepala normal berapa? Lila normal bayi berapa? Bilangnya Kepala dulu. Kepala berapa? Di sini dia 36. 30 berapa? 32. Terus habis lingkar kepala kita periksa apa lagi? Lingkar dada pakai yang mana? Metlin atau ini? Oke, betul, masih pakai metlin. Caranya bagaimana? Kemarin saya sampaikan. Dari belakang. Bagian dada tuh tepatnya di bagian mananya? Di tengah-tengah di mana? Di sini? Di sini? Pas di lingkar garis ini? Bukan. Pas di tengah ini puting susu. Kalau ini sudah diafragma. Diafragma itu batas antara rongga dada dan rongga perut. Jadi kita kan mau ukur dadanya toh? Jadi tepat di sejajar dengan puting susu. Lingkar dada normal berapa? Kita ukur lagi. Tarik dari sejajar dari belakang, lurus di puting susu. Kemudian dari dada, apalagi? Perut. Perut bagaimana? Kita tinggal turunkan saja metlinnya ke bagian perut. Nah, kita lihat di sini 34. Tadi dada 32, kepala tadi 36. Jangan lupa kalian kalau ukur begitu catat ya, bukan hanya kalian sekedar ukur. Kemudian setelah lingkar perut apa lagi? Lila pakai yang mana? Cara ukurnya bagaimana? Tangan kanan atau tangan kiri? Kiri. Ya. Di bagian mana? Lengannya sebelah mana? Naik lagi. Pas di ini yang betul. Terus masukkan. Kalian bisa lihat di sini terbaca berapa? 11,5. Lingkar lengan normal berapa pada bayi? Di sini tadi berapa? 11,5. Normal atau tidak? Normal. Oke, normal. Kita sudah melakukan pengukuran. Terus tadi di kepala kita sudah lihat. Sekarang kita lanjutkan pemeriksaan fisik tubuh bayi. Mulai dari mana? Kepala sampai
Kaki. Kepala tadi kita sudah nilai tidak ada kelainan. Apa tadi yang dinilai di bagian kepala? Tidak ada kaput. Kita raba tidak ada benjolan, tidak ada kaput, tidak ada hidrosefalus. Suturannya normal. Kemudian dari kepala kita turun ke mana? Mata. Di mata apa yang dinilai? Simetris atau tidak. Terus konjungtivanya bagaimana? Konjungtiva itu yang dinilai apa? Penilaiannya apa? Warnanya apa? Kriterianya apa? Anemi atau garik. Nah, kemudian skleranya. Sklera itu yang mana? Konjungtiva yang mana? Sklera yang mana? Nah, sklera yang putih. Kalau konjungtiva yang bagian bawah berarti kita lihat, kita kasih turun kelopak matanya, kita lihat skleranya, kita lihat icteric atau tidak, matanya simetris atau tidak, ada pengeluaran sekret atau tidak. Habis dari mata, hidung. Apa yang dinilai di hidung? Simetris atau tidak, lubang hidungnya ada atau tidak. Terus habis dari hidung, mulut. Di mulut apa yang dinilai? Refleks apa? Sebelum refleks apa? Simetris atau tidak. Terus ada bibir sumbing. Bentuknya ada bibir sumbing atau tidak. Terus baru refleksnya. Refleks apa itu? Kalau dicari bagaimana caranya? Taruh jari di samping bibirnya. Bibir entah terserah mau kanan atau kiri. Kalau dia menoleh ke arah jari yang kita letakkan, berarti refleksnya ada. Kemudian habis itu apa lagi? Setelah mulut kita langsung menilai bagian dalam rongga mulutnya. Apa yang dinilai? Langit-langit apa namanya? Apa? Karena tadi berkaitan dengan bibir sumbing. Apa namanya? Labia apa? Palatum. Kemarin sudah saya sampaikan. Dia punya langit-langit mulut bagaimana. Terus habis dari mulut apa lagi? Telinga apa yang dinilai? Daun telinganya lengkap atau tidak? Normal atau tidak? Simetris atau tidak? Ada lubang atau tidak? Ada pengeluaran atau tidak? Kemudian habis dari telinga ke leher. Di leher apa yang dinilai? Ada benjolan atau tidak? Bagaimana caranya kemarin? Diraba mulai dari bawah telinga. Bawah telinga atau bagian belakang telinga ini sampai di leher dan juga di bawah ini, di bawah dagu. Dilihat ada benjolan atau tidak. Kemudian dari leher ke dada. Di dada apa yang dinilai? Bentuk dadanya simetris atau tidak. Di dada tadi ada apa? Pernapasan. Terus secara fisik ini yang dilihat organnya apa? Ini apa nih? Puting susunya bayi. Biarpun bayi kan ada toh puting susunya. Nah, lihat simetris atau tidak, ada kelainan atau tidak. Terus dari dada turun ke perut. Ke perut apa yang dinilai? Perdarahan di mana? Di pusatnya. Di perut kita menilai keadaan tali pusat. Ada perdarahan atau tidak. Kemudian ada infeksi atau tidak di tali pusat. Kemudian setelah dari perut turun ke mana? Ke alat kelamin. Ke alat kelamin dulu baru ke tangan, atau ke tangan dulu baru ke alat kelamin? Tangan dulu. Tidak, alat kelamin dulu. Dulu ke alat kelamin. Nah, sekarang ini alat kelaminnya dia laki-laki. Sekarang kalau laki-laki apa yang dinilai? Testisnya kenapa? Lengkap atau tidak? Testisnya lengkap atau tidak? Ada berapa testisnya? Dua. Oke, ada dua. Kemudian perhatikan saluran kencingnya. Ada lubangnya atau tidak?
tidak, bagaimana cara menilainya? Nanti kalau dia mau kencing, Ya, diperhatikan nanti setelah lahir bayinya apakah langsung kencing atau tidak, atau ditunggu sampai bayinya kencing. Paling tidak 24 jam pertama itu sudah harus bayinya kencing. Kalau dalam 24 jam pertama bayinya belum kencing, berarti harus diperiksa lebih lanjut. Itu untuk laki-laki. Sekarang kalau untuk perempuan, labia minora dan labia mayora. Apa penilaiannya bagaimana? Lengkap atau tidak itu dilihatnya bagaimana? Simetris atau tidak bagaimana? Dilihat labia mayora sudah menutupi labia minora. Ada pengeluaran atau tidak, kebersihannya bagaimana? Terus habis dari kelamin, tangan apa yang dinilai? Jari-jarinya lengkap atau tidak. Tadi penilaian awal begitu lahir adalah gerakan tangannya, tangan dan kaki sudah langsung dinilai. Sekarang kita melihat kelengkapan jari-jari tangannya, lengkap atau tidak, simetris tangannya atau tidak antara kanan dan kiri. Kemudian ekstremitas bawah atau kaki nilainya bagaimana? Kelengkapan jari-jarinya, kemudian simetris atau tidak, gerakannya tadi refleksnya ada gerakan atau tidak. Kemudian setelah dari kaki ke belakang bagaimana caranya? Bayinya dimiringkan, bukan dibalik ya, bukan ditekurapkan atau dibalik, tetapi dimiringkan bagaimana? Tadi tangan kiri menahan bagian dada dan bagian leher, kemudian tangan kanan kita menilai di bagian belakang. Mulai dari atas atau punggung. Apa yang dinilai di punggung? Simetris atau tidak. Terus spina bifidanya atau tulang belakangnya ada kelainan atau tidak, karena biasa ada yang menonjol. Nah, kalau ada yang menonjol berarti itu yang harus diperhatikan, spina bifida atau tulang belakang pada bayi. Setelah bagian punggung, bokong. Apa yang dinilai bokong? Simetris kanan dan kiri. Terus lubang anusnya, bagaimana untuk periksa lubang anusnya? Nanti sama seperti saluran kencing, ditunggu sampai 24 jam pertama. Oke, habis bokong masih ada lagi? Sudah? Kita kembalikan posisinya. Terus sudah pemeriksaan fisik, satu paketnya apa lagi? Setelah pemeriksaan fisik, sebelum bayinya dibersihkan atau diganti baju dan kain yang baru, pemberian salep mata. Setelah salep mata terus imunisasi apa? Habenol dan Vitka. Habenol di sebelah mana? Di sebelah kanan. Terus Vitka di sebelah kiri. Oke, sekarang kita praktek. Pemberian salep mata kanan dan kiri. Bagaimana cara ininya? Oke, dari bagian depan ke samping, bukan dari luar ya, atau dari bagian dalam sini ke samping, bukan dari samping atau dari luar ke dalam. Begitu juga mata yang satunya, ya. Kemudian setelah itu apa tadi? Vitka dan Habenol. Setelah pemberian salep mata, kemudian habis itu pemberian imunisasi dan Vitka. Imunisasi apa? Habenol dan Vitka. Di sebelah mana tadi? Vitka di sebelah Habenol di sebelah kanan, Vitka di sebelah kiri, atau kebalikannya. Yang penting jangan di paha yang sama. Kalau Habenol di sebelah kiri, berarti Vitkanya nanti di sebelah kanan. Pemberiannya berapa jam? 2 jam setelah pemberian. Apa yang duluan? Habenol atau Vitka?
Habinol dulu baru Fitka, atau Fitka dulu baru Habenol? Masa Habenol 2 jam setelah Fitka. Terus Fitkanya kapan? Ayo, Fitka dulu baru Habenol atau Habenol dulu baru Fitka? Habenol diberikannya kapan? Setelah selesai pemeriksaan. Yuka? Yuka? Setelah pemberian tahu. Terus Fitkanya kapan? 2 jam setelah pemberian Habenol. Masa? Yang benar. Yang betul. Mana duluan? Fitka dulu kah? Habenol dulu? Loh, kalian harus yakin mana? Habenol dulu, baru Fitka. Dosisnya Habenol berapa? 0,5. 0,05. Dosisnya? Kalau jam 12 0,5 ibu. Bukan 0,5. Terus kalau Fitka dosisnya? coba berarti tepatnya ya. Artinya apa? 0,5. Kalau Dosisnya? 0,5. Pemberiannya secara apa? Apa namanya? Penyuntikannya secara apa itu? Intramuskuler. Intramuskuler. Oke. Kalau mau ambil itu Fitka bagaimana? Patahkan ampun. Terus berapa tadi dosisnya? 0,5. 0,5. Betul. Bukan 0,1. Bukan 0,1. Tidak yang begitu topik. Loh. Iya kah? 0,5 apa 0,1? 0,5. Habenol tadi berapa? 0,5. Pemberiannya secara apa? Intramuskuler. Intramuskuler. Itu yang bagaimana? Lurus 90 derajat. Lurus 90 derajat. Oke, tadi apa duluan? Habenol. Habenol. Sekarang kemasan Habenol yang seperti ini. Ini bagaimana kalau yang kemasannya seperti ini? Sekali pakai kah atau dipakai berulang-ulang? Satu kali pakai. Terus bagaimana caranya? Sudah pernah tadi? Terus dibersihkan pakai alkohol. apa? Kita sudah desin kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Bisa di kiri atau tidak? Bisa. Yang penting kita bersama-sama Fitka. Oke, tadi cara penyuntikannya DM yaitu 90 derajat atau tegak lurus. Nah, ini di bagian pahanya itu agak dijepit sedikit supaya apa? Biar tidak kena tulang. Nah, dijepit sedikit lurus 90 derajat. Terus masukkan, tarik, langsung didep lagi atau ditutup dengan kapas alkohol. Terus kalau Habenolnya di sebelah ini sebelah kanan, terus nanti Fitkanya di sebelah kiri. Fitka pemberiannya tadi secara apa? DM juga atau intramuskuler. Berapa derajat? 90 derajat. Berapa tadi pemberiannya? Berapa lama setelah itu? 2 jam setelah Habenol. 90 derajat. Jangan lupa aspirasi. Kemudian langsung dep dengan kapas alkohol. Oke, terus sudah nih, sudah diimunisasi, kemudian sudah pemeriksaan fisik, terus selanjutnya bungkus bayi dengan kain dan baju yang bersih. Kita sudah siapkan terlebih dahulu. Kita pindahkan bayinya ke kain yang bersih. Oke, sekarang kita belajar mengenai kepala. Nah, menurut kepala itu
Kalau sudah disiapkan kain dan baju yang bersih, bisa langsung dipakaikan. Mulai dari popoknya. Kalau penurunan kepala 5/5 di mana? Kita bunyi jamnya tadi pertama 9/5. Kalau 5/5 sudah. Kan karena apa? Lama di jalan Jalan lagi. lagi bukan jepit. Nah, terus cara menyembuhkannya bagaimana? Nanti dia Sendiri dia 3 sampai. Apakah ada pengobatan? tidak Tidak ada. ada. Cara perawatannya bagaimana? Ini sudah jelas ya. Dibiarkan saja atau di perawatan bayi seperti biasa, tidak perlu dipijit-pijit atau tidak perlu ditekan. Nanti akan kembali normal atau hilang dengan sendirinya. Setelah pemeriksaan fisik, dipakaikan baju, kemudian bungkus bayi. Bungkus bayi, kemudian jangan lupa pakaikan topi supaya Bayinya hangat. Hangat. bayi tetap hangat, tidak Hipotermi. jika sudah bisa dikembalikan kepada Ibunya. Bisa? Bisa Ibu. Paham sampai sini? Paham, Ibu. Oke, kalau begitu satu orang bisa mencoba secara bergantian Gantian, di Ibu. situ, ya? Ya Ibu. Oke. Melakukan penilaian sesaat, yaitu melihat kelengkapan organ tubuh bayi dan refleks bayi, dan pernapasan, dan menilai warna kulit. Lepaskan pakaian bayi, dilihat apakah warna kulit bayi normal atau tidak. Kemudian Normal bagaimana? agak kemerahan ini. Oke. Kemudian lihat pernapasan, terus kelengkapan organ tubuh, habis itu gerakan Ibu. Terus Setelah melakukan penilaian sesaat, melakukan pengukuran berat badan bayi, yaitu timbang bayi dengan badan yang kosong tanpa sehelai baju. Timbang bayi, kemudian lihat berat badan bayi apakah normal atau tidak. Normal. terus Setelah itu melakukan pengukuran panjang badan bayi dengan menggunakan pengukur panjang badan bayi caranya bagaimana? dari kepala sampai ujung kaki. Terus posisi bayinya bagaimana? Posisi bayinya kakinya diluruskan Ibu. Diluruskan, kemudian diukur, dilihat di bagian tumitnya Ibu. Diluruskan, terus yang dinilai adalah ujung bagian Tumit. Panjangnya 44 cm. Oke. Setelah itu melakukan pengukuran dari kepala sampai ujung kaki. Kepala kita ukur tingkat kepala. Mengukurnya pakai apa itu namanya? Metlin Ibu. Jadi kita ukur dari belakang. Berapa lingkar kepalanya? Lingkar kepalanya 36 Ibu. Oke. Setelah itu kita turun ke lingkar dada. Lingkar dada 34 Normal? normal Ibu. Kemudian turun ke perut
posisinya di mana untuk lingkar perut, agak turun sedikit lagi. Ya. 35 ya. Oke, normal. Normal itu. Setelah Itu nilai Lila ukurnya pakai apa? nilai Di bagian mana? atas lengan. Lengan atas. Kembali ke sini. Lima itu. Oke, normal. Normal itu. Terus Setelah itu kita melakukan pemeriksaan kelengkapan dari kepala. Kita lihat tidak ada kelainan atau benjolan di dalam halus, simetris atau tidak, kaputnya tidak ada. Setelah itu kita turun ke mata. Matanya simetris atau tidak, skleranya normal atau tidak, konjungtivanya pucat atau tidak. Setelah itu kita turun ke hidung. Kita lihat simetris atau tidak, ada lubang hidung atau tidak, ada pengeluaran sekret atau tidak. Setelah itu ke bagian mulut, Ibu. Di mulut kita lihat tidak ada kelainan atau bibir sumbing. Kemudian bibirnya, gerakan refleks mencarinya aktif atau tidak. dengan cara Letakkan jari telunjuk di samping mulut bayi. Setelah itu kalau bayi mencari berarti refleksnya aktif. Kemudian dalam mulut bayi langit bayi ada atau tidak. Setelah dari mulut, telinga, ada daun telinganya atau tidak, simetris atau tidak, ada lubang telinga atau tidak, ada pengeluaran sekret atau tidak. Kemudian kita turun ke leher, kita lihat ada benjolan atau tidak dari belakang telinga sampai di bawah dagu. Kemudian dari leher kita turun ke dada, puting susunya lengkap atau tidak, tarikan dinding dadanya ada atau tidak, dadanya simetris atau tidak. Kemudian turun ke perut, kita lihat ada pendarahan pada tali pusat atau tidak, ada infeksi atau tidak. Kemudian turun ke alat kelaminnya. Kalau laki-laki kita lihat kelengkapan testisnya lengkap atau tidak, ada saluran kencingnya atau tidak. Kalau pada bayi perempuan kita melihat ada labia minoranya atau mayoranya atau tidak. Kemudian labia mayora sudah menutupi labia minora. Setelah itu dari ke tangan, kita lihat tangannya, jari-jarinya lengkap atau tidak, ada refleksnya, kemudian dari bergerak atau tidak. Setelah itu ke kaki, ekstremitas bawah, kakinya, jari-jarinya lengkap atau tidak, refleksnya aktif atau tidak. Setelah itu bagian belakang bayinya dimiringkan, kita tahan dengan tangan kanan, kemudian kita pijat dari punggungnya. Ada tulang, ada benjol ada kelainan tulang belakang atau tidak, simetris atau tidak. Setelah itu kita turun ke bokongnya, simetris atau tidak, ada lubang anus atau tidak. Lubang anus dicek setelah bayinya buang air di ABG. setelah itu Pemeriksaan, kita melakukan memberikan selek mata dan imunisasi. Selek mata kita berikan dari dalam keluar, dari arah dalam kemudian keluar.
kita melakukan imunisasi AB0. Diberikan di mana? Di paha kanan nih, Bu. Oke. Secara IM muskel atau secara tegak 90 derajat. Di sini mereka Dibuka dulu. kemudian jepit sedikit, lalu suntikan secara lurus. Setelah itu dep. Oke. Setelah 2 jam pemberian HB0, dilakukan pemberian Vitka di sebelah kiri bayi. Ya. Aspirasi. Setelah selesai, kita ganti pakaian bayi dengan pakaian yang bersih. Setelah itu berikan pada ibunya. Sudah paham tadi langkah-langkah pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Tadi sudah ada yang mencontohkan. Sekarang berikutnya gantian masing-masing mempraktekkan sendiri-sendiri sambil ibu dampingi atau ibu lihat bagaimana cara kalian melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Sampai sini ada yang mau tanya? Tidak ada, sudah paham? Oke, penjelasan dari saya sekian. Tinggal nanti kalian melanjutkan demonstrasi masing-masing cara melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Oke, sekian praktikum kita hari ini tentang pemeriksaan bayi baru lahir. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Terima kasih. Selamat